Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, atas nama Siti Fatimah, Elisa Dwiana, Cynthia Widi Anandayu, Ananda Dewi Mariska akan menjelaskan tentang morfologi bahasa Indonesia. Morfologi bahasa Indonesia akan menjelaskan tentang 1. Konsep dasar morfologi, 2. Konsep dasar morfem, 3. Kelas kata bahasa Indonesia, 4. Jenis-jenis proses morfologi. Konsep dasar morfologi. Kosakata sebagai satuan analisis terbesar dalam kajian morfologi merupakan salah satu komponen dalam linguistik yang diberi istilah leksikon. Batasan morfologi adalah ilmu yang mengkaji bentuk-bentuk kata dan proses pembentukan kata. Hal yang menyebabkan kosakata itu lahir, yaitu 1. Kosakata muncul dari hasil penelitian terhadap suatu objek dan dari objek tersebut diciptakan nama. Kosakata tersebut sengaja diserap dari bahasa lain sebagai keperluan penggambaran makna suatu objek, konsep, proses, situasi, teks, konteks, karakter, atau sifat tertentu. Morfologi dalam ilmu linguistik meliputi 1. Objek kajian morfologi, 2. Linguistik secara hierarkis, 3. Ketentuan morfologi dengan kajian ilmu lain. Objek kajian morfologi. Morfologi mempelajari seluk-beluk kata serta pengaruh perubahan-perubahan bentuk kata terhadap golongan dan arti kata. Dapat pula dikatakan bahwa morfologi mempelajari seluk-beluk kata serta fungsi perubahan-perubahan bentuk kata itu, baik fungsi gramatikal maupun fungsi semantik. Secara hierarkis, unit dasar bahasa lisan yang saat ini digunakan sebagai sebuah unit tunggal tidak memiliki makna sama sekali. Ketika seluruh organ tersebut bekerja dengan baik, suara yang dihasilkan akan dipersepsi dan dipahami dengan cepat dan pendengar yang menguasai bahasa yang diucapkan si pembicara. Keterkaitan morfologi dengan kajian ilmu. Bentuk kata menjadi objek pembicaraan dalam morfologi. Objek pembicaraan dalam morfologi adalah morfem pada tingkat terendah dan kata pada tingkat tertinggi. Morfologi mempelajari seluk-beluk bentuk kata serta fungsi perubahan-perubahan bentuk kata, baik fungsi gramatik maupun fungsi semantik. Jenis-jenis morfem. Jenis morfem berdasarkan kemampuan distribusi. Morfem bebas, morfem terkait. Morfem bebas yaitu bentuk morfem yang dapat berdiri sendiri. Morfem terikat yaitu morfem yang tidak dapat berdiri sendiri dan tidak memiliki arti dan baru memiliki arti setelah dihubungkan dengan morfem lain. Jenis morfem berdasarkan produktivitas. Morfem produktif, morfem improduktif. Morfem produktif adalah afiks yang terus-menerus mampu membentuk kata baru. Morfem improduktif adalah afiks yang sudah tidak bisa lagi membentuk kata-kata baru. Jenis morfem berdasarkan relasi antar morfem, yaitu morfem utuh, morfem terbelah. Morfem utuh adalah morfem yang deretannya tidak terpisah dan merupakan satu kesatuan. Morfem yang terbelah adalah morfem yang terpisah dalam pemakaiannya. Jenis morfem berdasarkan sumber, yaitu morfem asli dan morfem serapan. Contoh morfem asli, air, batu, rumah. Contoh morfem serapan, koperasi, standar, trauma, dan sebagainya. Jenis morfem berdasarkan keterbukaan bergabung dengan morfem lain, yaitu morfem tertutup dan morfem terbuka. Morfem terbuka berarti morfem tersebut tidak berdistribusi dengan morfem lain, sedangkan morfem tertutup tidak bisa terdistribusi dengan morfem lain. Jenis morfem berdasarkan jumlah fonem, yaitu monofonemis dan polifonemis. Jenis-jenis morfem berdasarkan makna. Morfem bermakna leksikal, morfem dan bermakna leksikal. Makna leksikal merujuk pada makna yang dapat pada leksikon. Misalnya, morfem kuda, batu, besar bermakna leksikal menyatakan binatang, benda, dan sifat. Jenis-jenis kelas kata dalam bahasa Indonesia. 1. Verba.
Verba atau kata kerja adalah kelas kata yang digunakan untuk menggambarkan atau menyatakan suatu proses perbuatan, kejadian, peristiwa, eksistensi, pengalaman, keadaan, dan hubungan antar dua benda. Berdasarkan bentuknya, verba dibedakan menjadi verba dasar bebas, verba turunan, verba majemuk. Selain bentuk dasar dan turunan verbal murni, terdapat pula verbal yang berasal dari kategori lain, antara lain verba denominal, yaitu verba yang berasal dari nomina, contoh memahat, membatu, berduri, dan lain-lain. Verba adjektival, yaitu verba yang berasal dari adjektiva, contohnya menghina, meyakinkan, memerah. Verba diadverbial, yaitu verba yang berasal dari adverbial, contohnya menyudahi, bersungguh-sungguh. Adjektiva atau kata sifat adalah kata yang digunakan untuk menggambarkan, membatasi, memberi sifat, dan menambah suatu makna pada kata benda atau kata ganti. Adjektiva dasar ada dua jenis, yaitu adjektiva yang dapat diuji dengan kata sangat atau lebih, adjektiva yang tidak dapat diuji dengan kata sangat atau lebih. Adjektiva turunan ada 5 jenis, yaitu adjektiva turunan berafiks, adjektiva bereduplikasi, adjektiva berarfis-ran atau kean, adjektiva berarkis i, adjektiva yang berasal dari bahasa kelas. Adjektiva majemuk ada 2 jenis, yaitu subordinatif, koordinatif. Nomina. Nomina adalah kata atau sekelompok kata yang umumnya digunakan untuk menyetarakan suatu nama dengan kata lain. Nomina digunakan untuk menyatakan nama seseorang, binatang, tempat, benda, atau gagasan. Nomina dasar misalnya radio. Nomina turunan dibagi atas 1. Nomina berlapis, 2. Nomina reduplikasi, 3. Nomina hasil gabung proses, 4. Nomina yang berasal dari berbagai kelas. Nomina paduan leksem misalnya loncat, indah, daya juang, tertib acara, dan sebagainya. Nomina paduan leksem gabungannya misalnya pendaya gunaan, ketatabahasaan, kejaksaan tinggi. Prononima. Prononima atau kata ganti adalah kata yang digunakan sebagai kata benda atau fase kata benda. Kata ganti menunjuk orang atau benda tanpa memberi atau menyebut nama orang atau benda yang sesungguhnya. Kata ganti mengambil posisi kata benda dan berfungsi sebagai kata benda. Contoh prononima antara lain dia, aku, saya, kau, kami, mereka, dan sebagainya. Misalnya, Roni absen karena ia sakit. Numeralia. Numeralia adalah kata atau frasa yang menunjukkan bilangan atau kuantitas. Contoh numeralia sekali, 2 kali, 3 kali, 1, 2, 3, 4, dan sebagainya. Adverbia. Adverbia atau kata keterangan adalah kata yang digunakan untuk membatasi dan memberikan informasi lebih banyak tentang kata kerja, kata keterangan, dan yang lainnya, atau keseluruhan kalimat. Contoh adverbia sangat, amat, tidak, dan sebagainya. Jenis-jenis proses morfologi. 1. Afikasi, 2. Reduplikasi, 3. Perubahan intern, 4. Suplisi, 5. Modifikasi kosong. Namun di dalam bahasa Indonesia yang bersifat aglutinasi ini tidak ditemukan data proses morfologi yang berupa perubahan intern, suplisi, dan modifikasi kosong. Jadi proses morfologi dalam bahasa Indonesia hanya meliputi afifikasi dan reduplikasi. Penggabungan akar kata atau pokok dengan afiks. Afiks ada 3 macam, yaitu awalan, sisipan, dan akhiran. Karena letaknya yang selalu di depan bentuk dasar, sebuah afiks disebut awalan atau prefiks. Afiks disebut sisipan atau infiks karena letaknya di dalam kata, sedangkan akhiran sufiks terletak di akhir kata. Terima kasih, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.